Suatu hari seorang pria yang adalah seorang petani kecil di desa diminta untuk menata dan mengelola sebuah tanah pertanian milik seorang juragan di kota. Melihat hasil kerjanya yang bagus setelah membayarkan upahnya, juragan itu memberikan pada petani itu seekor anak domba yang sangat gemuk. Petani ini sangat senang, mengucapkan terima kasih dan segera menggendong anak domba itu di punggungnya dan bergegas pulang. Di desa tempat dia tinggal, ada 3 orang pemuda pengangguran dan sangat malas. Ketika dari jauh mereka melihat petani itu pulang sambil menggendong anak domba, mereka berkata, "Lihat domba itu, gemuk sekali. Kita bertiga akan kenyang jika bisa menyantapnya. Ayo kita bersiasat agar anak domba itu jatuh di tangan kita." Maka mereka bertiga pun bersiasat dan siap menjebak si petani. Ketika petani itu mulai memasuki gerbang desa, pemuda pertama menyapanya, "Hai Pak Tua, dari mana kau gerangan, sehingga harus memikul seekor monyet di punggungmu?" Petani itu berkata, "Ini bukan monyet, tapi domba yang dihadiahkan kepadaku oleh juragan di kota." Jawab pemuda itu, "Ya, terserah apa katamu. Aku hanya bertanya sesuai dengan apa yang kulihat." Petani itu melanjutkan perjalanannya. Selang beberapa waktu, pemuda kedua menyapanya, "Halo Pak Tua, dari mana kau dapatkan monyet itu, dan kenapa harus menggendongnya?" Petani itu semakin resah dan menjawab dengan ragu, "Ini bukan monyet, tapi domba. Tidakkah kau lihat?" Jawab pemuda itu, "Pak Tua, apa Anda mabuk?" "Yah, susah ngomong sama orang yang sedang mabuk," sambil berpura-pura cuek dan jalan meninggalkan petani tua itu. Petani ini semakin kebingungan dan ketakutan, lalu melanjutkan lagi perjalanannya. Ketika hampir sampai di rumahnya, pemuda ketiga berpura-pura mendekatinya dan berkata, "Wah Pak Tua, membawa monyet di punggung, mau bikin sirkus di desa?" Seketika itu juga petani itu menurunkan domba dari punggungnya dan berlari sambil berteriak, "Tolong, ada siluman monyet." Sambil tertawa, 3 pemuda pengangguran itu dengan senang hati mengambil anak domba itu dan segera menyiapkannya menjadi makan malam mereka. Friend, pernahkah Anda mengalami peristiwa seperti yang dialami oleh petani tua dalam ilustrasi tadi? Atau mungkin saat ini Anda sedang menjalaninya, di mana Anda punya tujuan, Anda punya impian, Anda punya cita-cita, dan Anda sudah memutuskan untuk berani melangkah untuk menggapainya. Namun di tengah perjalanan Anda, di tengah upaya Anda untuk menggapainya, Anda mulai mendengar tanggapan, komentar, dan pendapat-pendapat miring tentang apa yang sedang Anda upayakan. Bisa saja hal-hal yang Anda dengar seperti, "Untuk apa sih harus repot-repot merintis usaha? Toh sudah ada pekerjaan tetap, sudah ada gaji tetap setiap bulan." Atau, "Untuk apa harus diet? Loh, pada akhirnya nanti pasti gagal dan akan kembali ke berat badan semula." "Untuk apa harus berani merintis hubungan lagi dengan seseorang apabila pernikahan kamu aja yang kemarin sudah gagal? Pasti nanti menikah gagal lagi misalnya, bercerai lagi misalnya." Atau, "Untuk apa harus membawa anak Anda ke tempat rehabilitasi narkoba misalnya? Toh dia sudah salah bergaul, pada akhirnya pun akan kembali ke kehidupan yang semula, ke kehidupan yang sudah salah jalan." Dan banyak lagi hal-hal seperti itu yang kita dengar dalam upaya kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan pendapat atau tanggapan yang seperti tadi, tapi yang menjadi problem adalah, yang menjadi masalah adalah dari siapa kita mendengar tanggapan dan pendapat negatif tadi. Sebab apabila kita mendengar tanggapan dan pendapat negatif tadi dari orang-orang yang berada di luar lingkup pergaulan kita, orang-orang yang jauh dari kita, yang tidak dekat dengan kita, maka kita akan mengatakan bahwa, "Emang gue pikirin, kita akan keep going, kita akan tetap lanjut upaya kita untuk mencapai apa yang kita mau." Namun seringkali, saya katakan seringkali, dan saya mohon maaf dengan hormat, seringkali pendapat, tanggapan, dan komentar miring yang kita dengar malah datang dari orang-orang yang dekat dengan kita, yang berada dalam lingkup pergaulan kita. Bisa datang dari tetangga kita, kenalan, sahabat karib kita, keluarga, kakak, adik, orang tua, bahkan mungkin dari pasangan hidup kita sendiri. Dan tidak selalu seperti pada ilustrasi tadi, di mana 3 pemuda pemalas tadi itu memberikan komentar dengan tujuan picik. Sometimes orang-orang terdekat kita berkomentar miring, berpendapat negatif,
memberikan tanggapan yang melemahkan bukan karena mereka picik, bukan karena mereka tidak senang pada kita, tapi karena mereka merasa peduli dan merasa harus mengatakan yang menurut mereka benar. So, kita tidak punya kemampuan untuk mengendalikan bagaimana orang-orang ini, orang-orang terdekat kita ini berpendapat dan memberikan tanggapan pada kita. Kita tidak bisa mengatur itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita memilih mana yang mau kita yakini, mana yang mau kita percayai. Apa kita mau percaya dengan tanggapan dan pendapat mereka, atau kita lebih percaya pada impian dan cita-cita kita. Seperti pada ilustrasi berikut yang mungkin sudah sangat familiar bagi kita semua. Seperti apa? Check it out. Seorang anak laki-laki sangat mencintai permainan sepak bola dan bercita-cita untuk bisa menjadi pemain sepak bola kelak. Untuk itu dia mencurahkan fokus dan perhatiannya untuk sepak bola dengan tekun berlatih, dengan harapan yang besar bahwa suatu hari kelak mimpi dan cita-citanya akan terwujud. Melihat bahwa anak ini begitu terobsesi dengan sepak bola, maka salah seorang guru di kelasnya pun menjadi gusar, sehingga akhirnya guru itu menegur anak ini dengan berkata, "Dengar, sepak bola tidak bisa membuat meja makan di rumahmu terisi. Sepak bola tidak bisa mendatangkanmu cukup uang untuk memberi makan padamu dan keluargamu." Kata-kata ini tentunya sangat pedih dan dapat mematahkan semangat seseorang, apalagi yang mengucapkannya adalah seorang guru kepada seorang anak kecil yang adalah muridnya. Namun tidak dengan anak kecil ini. Anak ini menolak untuk percaya apa yang dikatakan orang lain, sebab dia memutuskan untuk lebih percaya pada apa yang diimpikannya, lebih percaya pada mimpi-mimpinya. Maka latihan keras dan perjuangan terus dilakukan olehnya, walaupun sulit dan sangat berat. Sehingga pada akhirnya, tahun 2003, bakat dan talenta yang dimiliki terlihat oleh raksasa Eropa, The Red Devils Manchester United. Dan selanjutnya, history. Jadi jika Anda memiliki impian, Anda memiliki tujuan, Anda memiliki cita-cita yang jelas, dan Anda memiliki alasan yang kuat kenapa semua itu harus bisa Anda capai, harus bisa Anda raih, maka teruslah dipikul impian itu di punggung Anda. Jangan pernah meletakkannya sampai Anda benar-benar tiba pada titik yang Anda tuju. Oke? Sampai di sini dulu video kita kali ini. Saya harap bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, dinyalakan notifikasinya, di-share ke sahabat-sahabat Anda, ke rekan-rekan Anda, ke keluarga Anda, di komen. Jumpa lagi dengan saya pada video yang berikutnya, and I hope we all have an amazing and fantastic day.